Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Darmawansyah dari kelas T 23C9 ingin mempresentasikan tentang tema pertemuan 13 komponen komputer, instruction fetch dan execute. Siklus instruksi ini ada dua steps, yaitu fetch dan execute. Ada fetch cycle and execute cycle. Di fetch cycle terdiri atas 5 manfaat, yaitu program counter atau PC berisi address instruksi berikutnya yang akan diambil. Prosesor mengambil instruksi dari memori pada lokasi yang dituju oleh PC. Naikkan PC kecuali ada perintah tertentu. Instruksi dimasukkan ke instruction register. Prosesor menginterpret dan melakukan tindakan yang diperlukan. Itu untuk fetch cycle. Yang untuk execute cycle ada 5 juga, yaitu prosesor memori, transfer data antara CPU dengan main memory. Yang kedua, prosesor I atau O, transfer data antara CPU dengan I/O modul. Yang ketiga, data processing, operasi arithmetic and logical pada data tertentu. Yang keempat adalah kontrol, mengubah urutan operasi, contoh jam. Kelima, kombinasi di atas. Selanjutnya ada interrupt. Interupsi adalah kejadian yang menyebabkan microcontroller berhenti sejenak untuk melayani instruksi tersebut. Yang kedua, mungkin program yang dijalankan pada saat melayani instruksi disebut interrupt service routine. Ketiga, setelah selesai melayani instruksi, maka program yang tadi terhenti dilanjutkan kembali. Yang keempat, microcontroller IT89C51 menyediakan 5 sumber interupsi, yaitu 2 instruksi eksternal, 2 instruksi timer, dan 1 instruksi port serial. Yang kelima adalah register yang mengontrol instruksi, yaitu IE atau instruksi enable, dan IP instruksi priority. Apa sih interrupt itu? Interrupt adalah sinyal dari peralatan luar atau permintaan dari program untuk melaksanakan suatu tugas khusus. Jika interrupt terjadi, maka program dihentikan terlebih dahulu untuk menjalankan rutin interrupt. Fungsi interupsi adalah 2, yaitu mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada rutin interupsi. Yang kedua, ada hampir semua modul memori dan I/O memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Tujuan dari interupsi secara umum untuk manajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif, efisien antar CPU dan modul I/O maupun memori. Yang kedua, setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda, dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Kelas-kelas interrupt. Sebab terjadinya interrupt: 1. Program dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi sebagai hasil dari suatu eksekusi instruksi. Kedua, timer dibangkitkan oleh timer di dalam prosesor. Yang ketiga, ada I/O dibangkitkan oleh controller untuk memberikan sinyal penyelesaian normal atau memberikan sinyal berbagai kondisi error. Yang keempat, ada HW failure dibangkitkan oleh kegagalan seperti kegagalan daya atau memory error. Proses interupsi. Gimana sih proses interupsi itu? Mungkin yang pertama, dengan adanya mekanisme interupsi, prosesor dapat digunakan untuk mengeksekusi instruksi lain. Saat suatu modul telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya, maka modul ini akan mengirimkan permintaan interupsi ke prosesor. Kemudian, prosesor akan menghentikan eksekusi yang dijalankannya untuk menghandle rutin interupsi. Yang kedua, setelah program interupsi selesai, maka prosesor akan melanjutkan eksekusi programnya kembali. Saat sinyal instruksi diterima prosesor, ada 2 kemungkinan tindakan, yaitu instruksi diterima atau ditangguhkan dan instruksi ditolak. Kalau instruksi ditangguhkan, apa yang dilakukan oleh prosesor? Prosesor menangguhkan eksekusi program yang dijalankan dan menyimpan konteksnya. Tindakan ini
adalah untuk menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi dan data lain yang relevan. Proses menyetel program counter atau PC ke alamat awal rutin interrupt handler. Kesimpulannya, interupsi disediakan terutama sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi pengolahan, karena sebagian besar perangkat eksternal jauh lebih lambat dibandingkan prosesor. Jenis-jenis interrupt software. Interrupt software adalah interrupt yang disebabkan oleh software yang sering disebut system call. Misalnya suatu program ingin mencetak hasil dengan printer. Yang kedua ada hardware. Interrupt hardware terjadi karena adanya aksi pada perangkat keras seperti penekanan tombol keyboard atau menggerakkan mouse. Interrupt hardware terbagi menjadi dua, yaitu max kabel interrupt terjadi karena aksi dari luar seperti timer, keyboard, port, fixed disk, dan disk drive. Yang B ada non max kabel interrupt terjadi karena memori atau kesalahan versi pada I/O. Oke, mungkin segitu saja mungkin dari materi yang biasa saya sampaikan tentang interrupt, tentang komputer, tentang komponen komputer, instruction, fetch, and execute. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata yang nyinggung. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.